Hai semuanya, suara aku udah jelas belum ya? Oke, mungkin selagi kita nunggu juga teman-teman yang lain untuk hadir di IG Live ini, aku mau sekaligus undang juga bintang tamu kita pada hari ini. Oke, nah, halo selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Faustina. Saat ini aku, halo Dokter Halo, Sam. Tina. Ya, perkenalkan nama aku Faustina. Saat ini aku sedang magang di Teman Cintas dan juga sekarang aku kuliah di Uprida. Nah, aku boleh tanya nih gimana nih kabarnya teman-teman semua pada hari ini? Mungkin boleh kok boleh chat ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin kabar teman hari ini baik ya semuanya. Terlihat banyak juga nih yang ikut di IG Live kita hari ini. Udah juga banyak tuh ada reaction-reactionnya hari ini ya. Oke, nah mungkin hari ini nih kita bakal ngobrol-ngobrol singkat ya mengenai bareng Dokter Samuel atau biasa dikenal dengan Dokter Sam mengenai seksualitas pada remaja nih. Pasti teman-teman penasaran semua kan mengenai topik kita pada hari ini. Yuk ikutin IG Live-nya pada hari ini. Ada juga tuh yang komen, Kosem, aku fansnya Kosem. Dari Diki. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya kita mau bahas apa hari ini, karena juga udah ada bocoran postingan dari teman Cintas. Nah, jadi kenapa sih kita bakal membahas mengenai seksualitas pada remaja hari ini? Karena seksualitas itu, pendidikan seksualitas itu di dalam keluarga itu cukup berperan penting ya, sebagai salah satu langkah untuk memulai eh, pendidikan seksualitas pada anak pada remaja khususnya karena nggak jarang banget kalau pendidikan seksualitas itu jadi salah satu hal yang tabu ya dan juga kerap banget dihindari dalam bahan diskusi. Padahal penting banget ya untuk keluarga itu untuk memberikan kesempatan bagi remaja khususnya dalam mengeksplorasi maupun berlatih dalam mengambil keputusan khususnya di kehidupan seksual lainnya. Nah, mungkin dari Dokter Sam sebelumnya, kita kan mungkin masih ada beberapa dari audiens nih yang belum kenal dengan Dokter Sam sendiri. Mungkin bisa Dokter Sam sapa dulu teman-teman Sintas di sini dan juga memperkenalkan diri secara singkat. Oke, thank you Faustin. Ini mau cek dulu suaraku terdengar jelas kan ya? Iya, terdengar jelas kok. Siap. Selamat siang Faustin, selamat siang juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Perkenalkan, namaku adalah Samuel Josafat Olham, panggilannya Samuel aja atau Sam juga boleh. Aku adalah seorang dokter yang lulus di tahun 2010 dari Universitas Indonesia. Dan sejak saat itu aku banyak bekerja di isu-isu terkait kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan ibu, kesehatan remaja gitu. Nah, setelah lulus dari pendidikan dokter, aku melanjutkan S2 di kesehatan masyarakat. Jadi sekarang aku adalah seorang praktisi kesehatan masyarakat yang bekerja sebagai konsultan untuk sebuah organisasi internasional. Mungkin gitu ya. Wah, menarik banget ya narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin tanpa berlanjut lama lagi, mungkin kita bakal bahas kali ya. Menurut dokter sendiri, ada nggak sih fenomena seksualitas di remaja yang seringkali tuh terjadi gitu pada remaja? Dan juga itu menandai tumbuh kembangnya si remaja itu sendiri. Oke.
Mungkin untuk mulai diskusi pembahasan kita soal itu, Faustin, aku mungkin mau ngobrolin dulu soal apa itu sebenarnya seksualitas ya, karena masih mungkin banyak persepsi yang berbeda nih soal apa itu seksualitas. Nah, yang sering orang salah kaprah adalah mereka mengartikan seksualitas hanya terkait dengan hubungan seksual atau aktivitas seksual gitu. Sedangkan seksualitas itu sebetulnya lebih luas. Dia merujuk kepada berbagai aspek terkait dengan seks dan perilaku seksual dalam kehidupan manusia, termasuk juga misalnya identitas gender, orientasi seksual, aktivitas seksual itu termasuk juga. Dan artinya ini ngomongin soal aspek biologis, sosial, politik bahkan budaya gitu yang mempengaruhi individu dan kehidupan seksualnya dalam masyarakat. Jadi ngomongin seksualitas tuh ngomongin yang sangat luas banget gitu ya. Dan untuk memahami seksualitas remaja itu nggak cukup cuman ngomongin perubahan fisiknya. Karena kita tahu ya kalau remaja kan itu adalah masa di mana terjadinya perubahan fisik gitu, transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, di usia remaja ini yang kita mengartikannya usia 10 sampai 19 tahun, itu kita kenal yang namanya pubertas, yaitu pematangan atau perubahan fungsi-fungsi dan organ-organ tubuh gitu. Nah, kita tahu kalau pubertas tuh di kepala kita perubahan fisik ya pasti jadi tambah tinggi gitu. Terus kalau cowok suaranya tambah berat, kalau cewek mungkin tumbuh payudara atau mulai mengalami menstruasi begitu. Tapi sebetulnya yang terjadi di masa remaja ini, di masa pubertas ini, itu tuh kompleks, bukan cuma masalah perubahan fisik yang terlihat, tapi juga masalah mental dan masalah sosial. Jadi kalau ngomongin seksualitas pada remaja, kita harus juga bahas aspek mental, sosial, kognitif mungkin begitu. Jadi luas nih kita ngomongin soal remaja. Nah tadi pertanyaan Faustin adalah soal apa sih fenomena seksualitas yang normal atau sering terjadi pada remaja gitu ya di masa-masa remaja ini. Nah, aku mulai mungkin tadi udah sempat singgung soal perubahan fisik ya. Yang pasti di masa remaja ada perubahan fisik jelas tadi itu udah kita paham semua lah ya kira-kira. Kalau lelaki kematangan seksualnya itu ditandai dengan adanya mimpi basah gitu. Sedangkan kalau perempuan kematangan seksualnya ditandai dengan mulai mengalami menstruasi. Nah, di luar dari itu memang ada ciri-ciri seksual sekunder yang lain ya. Kalau laki-laki tumbuh jabun, suaranya tambah berat, tumbuh bulu ketiak mungkin atau bulu di wajah ya, jenggot, kumis gitu. Kalau perempuan ada tumbuh payudara misalnya, tumbuh bulu ketiak juga gitu. Jadi itu yang aspek fisiknya. Nah, perubahan kognitif ini juga perlu diperhatikan nih pada masa remaja, yaitu di masa awal-awal remaja biasanya individu atau seorang anak itu masih berpikir menggunakan pemikiran yang konkret. Jadi maksudnya apa yang ada di depan mata dia itu aja yang dia pertimbangin, dia pikirin gitu. Belum bisa berpikir jauh ke depan. Sedangkan kalau udah di masa remaja akhir atau sudah selesai masa remajanya, mereka udah mulai bisa mikir jauh ke depan gitu, mulai bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang punya konsekuensi jangka panjang, mana yang enggak. Dan ini terkait sama proses pematangan otak gitu. Nah, otak manusia itu memang berkembang sangat cepat itu di usia 0 sampai 3 tahun ya, Sofi. Jadi masa awal tuh kayak waktu kita PAUD kali ya atau mungkin pra TK gitu. Nah, itu perkembangan otak sangat cepat. Nah, tapi ada lagi sekali lagi terjadi perkembangan otak yang sangat cepat yaitu di masa remaja. Dan itu masih terus terjadi sampai usia 25. Itulah kenapa seringkali kalau usianya masih belasan awal gitu ya, mikirnya masih belum begitu matang gitu, karena perkembangan otaknya masih terus terjadi sampai 25. Nah ini jadi problem nih Faustin, karena perkembangan fisiknya, kematangan seksualnya itu lebih cepat terjadi sebelum kematangan berpikirnya. Jadi seringkali remaja itu kita melihat, kenapa sih nih remaja mikir nggak sih kalau mereka mau mengambil sebuah keputusan terkait seksualitasnya itu mereka suka nggak mikir ya gitu. Padahal memang perkembangan otaknya memang lebih lambat dibandingkan dengan kematangan seksualnya. Itulah makanya remaja rentan tuh dengan risiko kayak misalnya kehamilan yang tidak diinginkan atau mungkin penyakit menular seksual gitu. Nah, selain perubahan fisik tadi, perubahan kognitif, fenomena seksualitas juga terlihat pada aspek mental di remaja.
di mana terbentuk cara pandang terhadap tubuh dan kesadaran mengenai cara pandang orang lain terhadap tubuh kita atau tubuhnya si remaja itu. Ini yang kita sebut dengan body image ya. Jadi seringkali remaja tuh ngerasa, aduh kayaknya aku kurang kurang langsing deh, atau aku kayaknya jelek deh, aku kayaknya kurang cantik gitu, atau kayaknya kenapa ya payudaraku kecil nggak kayak teman-teman, atau mungkin ada juga yang ngerasa payudaraku kayaknya terlalu besar gitu. Jadi ada semacam kesadaran atau insecurity mungkin terhadap diri sendiri dan tubuh gitu. Itu yang kita sebut dengan body image. Itu sebetulnya fenomena seksualitas yang wajar terjadi di masa remaja karena ada perubahan mental. Terus ada juga mood swing ya, perubahan mood gitu. Kayak terutama karena hormon, jadi ada suasana perasaan yang sering berubah, sering kali galau, atau mungkin bimbang, atau cemas gitu. Itu wajar terjadi di masa remaja dan ini juga mempengaruhi aspek seksualitas. Bisa juga merasa hebat atau merasa kuat, atau mungkin merasa perlu jadi dominan ya, kayak mungkin kita sering lihat gitu cowok-cowok yang apa ya mulai pengen kelihatan maskulin gitu, pengen kelihatan hebat nih, dominan, keren gitu. Terus juga mulai ada berhayal dan bereksplorasi juga. Nah ini bereksplorasi yang penting nih untuk masalah seksualitas karena seringkali disalah artikan oleh sebagian orang. Jadi remaja yang mungkin misalnya mencoba untuk masturbasi karena dia sebetulnya ingin mengenali tubuhnya, itu seringkali dilihat kayak, aduh apa nih dosa, atau aduh apa nih nggak udah apa melakukan perilaku yang buruk gitu, dia udah terlibat dalam perilaku yang apa ya, tidak pantas gitu. Orang tua mungkin sering lihatnya kayak gitu. Dan eksplorasi ini juga bukan cuma ngomongin soal tubuh ya, Faustin, tapi juga ngomongin soal pergaulan. Jadi kayak gimana dia mencoba kenalan sama orang-orang lain, berteman sama orang-orang lain. Ya mungkin orang tua ngelihatnya jadi kayak, ini ya aku jadi bandel ya, jadi temenan sama anak-anak yang bandel gitu. Padahal itu adalah bagian dari perubahan mental mereka. Nah, perubahan juga fenomena seksual ini juga terkait dengan perubahan sosial. Jadi tadi kan udah fisik, kognitif, mental. Nah, ini juga ada perubahan sosial di masa remaja yang mempengaruhi seksualitasnya. Misalnya remaja jadi lebih sering bantah atau lebih sering berontak gitu. Ini bukan karena tiba-tiba dia jadi kurang ajar sama orang tua sebetulnya, tapi karena dia mulai menemukan identitas dirinya sendiri, dia mulai menemukan kemandirian di dalam dirinya. Makanya dia ingin membantah, memberontak gitu, mencoba mengkritisi, mencoba punya pemikiran dan pandangan, pendapat sendiri. Nah, terus remaja juga mulai membentuk kelompok-kelompok sebaya gitu, kelompok-kelompok yang sama peer groupnya, sama teman-temannya. Terus mulai ada pertemanan erat sesama jenis, tapi juga kontak dengan lawan jenis gitu. Dan ini yang bikin orang tua kadang-kadang jadi was-was gitu ya, karena udah mulai ada kontak dengan sesama jenis, wah nih bisa ada perilaku seksual tertentu atau fenomena seksual tertentu yang orang tua jadi khawatir gitu. Nah, kira-kira begitu perubahan-perubahan terjadi pada remaja. Nah, fenomena seksualnya yang bisa muncul akhirnya dari semua perubahan itu satu pacaran, pasti ya. Kayak kita udah sering banget nih dengar remaja pacaran itu udah pasti lah. Karena survei juga menunjukkan 80-an% remaja itu mulai berpacaran di usia antara 15 sampai 24 tahun, dan sekitar separuh remaja itu mulai pacarannya justru di usia yang lebih muda ya, 15 sampai 17 tahun gitu. Jadi memang itu bagian dari masa remaja. Terus mulai merias diri ya, ngeliat kayak dandan gitu, terus pakai baju-baju yang mungkin orang tua ini kenapa sih tiba-tiba jadi pakai baju seksi gitu. Padahal dia sedang bereksplorasi, mengenal tubuhku tuh cocoknya pakai yang mana ya. Aku ngerasa cantik dan nyaman dengan pakaian atau penampilan seperti apa ya gitu. Terus mungkin dia juga mengubah pola makannya untuk supaya dia meraih bentuk tubuh tertentu, misalnya mau kurus atau apa gitu. Terus perubahan fenomena lain adalah yang orang tua juga mungkin was-was, itu kayak menutup diri gitu. Jadi maunya punya privasi sendiri. Padahal memang itu fenomena seksual yang wajar dan harus gitu. Setiap orang pada akhirnya akan jadi dewasa dan butuh privasi sendiri.
Terus masturbasi tadi aku udah bahas, akses pornografi itu sempat mungkin banyak bikin was-was juga, tapi nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut. Pornografi itu ada berbagai sisinya, tidak selalu semuanya dikaitkan dengan hal yang negatif. Terus menghabiskan waktu bersama teman sebaya, terus perubahan fenomena lain mungkin galau karena patah hati, terus fenomena lain juga mungkin ada mulai adanya kontak fisik atau hubungan seksual gitu. Itu yang mungkin sering terjadi, meskipun lebih sedikit ya, karena hubungan seksual ini kalau dari survei sih cuma di 2-8% remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah di masa remaja. Itu kira-kira sih, Faustin. Wah, ternyata seksualitas itu juga banyak ya. Kita kayak bisa ngelihat dari berbagai aspek juga. Salah satunya tadi ada kognitifnya, terus habis itu fisik remaja, dan juga bagaimana cara remaja dalam lingkungan sosialnya juga. Dan juga dari fenomena-fenomena yang terjadi juga salah satunya body image. Kayak tampaknya kayaknya body image tuh selalu dianggap negatif ya, apalagi di remaja. Kayak padahal kan body image tuh ya citra tubuh mereka sendiri ya, terlebih lagi kayak apa perlu yang diubah gitu kan, padahal mereka juga sedang mengalami perubahan kan, salah satunya ya masa pubertas itu sendiri. Dan juga bagaimana em, ada hal-hal lain yang mungkin terjadi pada remaja, mungkin salah satu seperti pacaran, ada juga menyukai lawan jenis, dan juga mungkin banyak hal, mungkin remaja sering mempertanyakan banyak hal khususnya tentang seksualitas itu sendiri. Nah, mungkin dari hal ini kayak ada nggak sih dok, mungkin bagaimana respon yang tepat bagi orang tua untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang mungkin sering kali terjadi di remaja? Oke, mungkin sebelum ngomongin soal respon orang tua ya, mungkin aku pingin juga sedikit bahas soal risikonya sendiri atau mungkin fenomena seksualitas ini, eh, apa ya? Mungkin ada sebagian aspeknya yang perlu kita kita cermati atau kita perhatikan supaya jangan sampai menuju kepada hal-hal yang negatif gitu ya, karena uh, kita nggak bisa bilang bahwa fenomena seksual mana yang buruk mana yang baik gitu, nggak ada hitam putihnya. Fenomena seksual ini semuanya punya potensi untuk menjadi negatif kalau memang salah gitu, dijalankannya. Misalnya kayak soal pacaran tadi. Pacaran itu hal yang positif dan wajar sebetulnya, karena itu adalah bagian dari seorang remaja mengenali dirinya juga, menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, dan dari situ mereka akan belajar banyak. Tapi juga ketika misalnya pacaran ini ternyata hubungannya toksik gitu, terus tidak ada saling menghargai di situ, itu bisa jadi berbahaya juga, apalagi kalau ternyata pacarnya kemudian melakukan kekerasan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi atau kita waspadai gitu ya. Terus kemudian tadi kayak masturbasi sebagai salah satu bentuk eksplorasi tubuh gitu. Itu wajar terjadi. Tapi kalau ternyata kemudian masturbasi ini mengganggu aktivitas atau mengganggu fungsi si remaja itu secara keseluruhan, jadi dia fokus hanya itu aja, mungkin di rumah belajar atau apa, itu juga perlu diwaspadai. Atau mungkin kalau bisa dilakukan dengan cara yang tidak higienis gitu ya, menggunakan alat-alat yang kotor, atau mungkin tangannya juga nggak dibersihin gitu, itu bisa jadi masalah. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai. Nah, apa sih fenomena seksualitas remaja secara umum yang perlu dapat perhatian lebih dari orang tua? Yang pertama adalah tadi aku singgung soal kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Ini bukan cuma soal kalau lagi masturbasi ya, tapi juga kalau lagi menstruasi aja nih, perempuan juga banyak yang masih belum tahu bahwa misalnya gimana cara ngebersihinnya sih, atau kayak harus pakai pembalut misalnya, atau ada yang milih sekarang pakai menstrual cup gitu. Gimana sebenarnya cara menjaga kebersihan dan kesehatannya? Itu fenomena seksualitas yang harus diperhatikan. Kedua, yang memang sering kita dengar di luar sana ya, itu kehamilan yang tidak direncanakan. Ini udah diangkat juga kayaknya di berbagai film, di berbagai literatur gitu, soal remaja dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, kenapa sih bisa terjadi kehamilan yang tidak direncanakan ini gitu? Ya mungkin salah satunya adalah karena ketidaktahuan remaja
soal seksualitas gitu. Kita tuh data di Indonesia ya, ini aku coba bacakan datanya. 1 dari 8 perempuan berusia 15 sampai 24 tahun yang sudah pernah melakukan hubungan seksual mengaku pernah mengalami kehamilan tidak diinginkan. Dan 1 dari 14 laki-laki berusia 15 sampai 24 tahun yang pernah melakukan hubungan seksual mengaku pernah punya pasangan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Jadi angkanya lumayan nih gitu. Dan itu terjadi salah satunya karena masih banyak banget remaja yang berpikir bahwa hubungan seksual pertama kali itu tidak bisa bikin hamil. Itu masih cukup besar angkanya. Terus kemudian selain masalah kehamilan tidak diinginkan ini, ada infeksi atau penyakit menular seksual. Ini juga mungkin jarang dibahas atau mungkin jarang disadari, tapi juga ini adalah resiko yang sebetulnya perlu diperhatikan. Karena mungkin remaja masih malu kali ya untuk mengakses misalnya kondom gitu. Atau karena sebetulnya hubungan seksual pertama kali pada remaja itu seringkali terjadinya secara spontan, jadi bukan direncanakan gitu, jadi nggak nyiapin kondom dulu gitu, jadi terjadi begitu saja, makanya akhirnya mereka nggak pakai pelindung, terus terjadilah penyakit menular seksual. Terus ada masalah kekerasan tadi, terus masalah relasi yang tidak sehat, terus konsumsi alkohol dan pornografi. Jadi ada mungkin kira-kira ya ini adalah contoh fenomena seksualitas remaja yang perlu dapat perhatian lebih dari orang tua. Itu Faustin. Wah, ternyata banyak juga ya yang perlu diperhatikan, khususnya keluarga dalam menangani seksualitas pada remaja. Salah satunya mungkin kebersihan higienis, dan juga kehamilan, dan lain-lain. Dan mungkin salah satu fun fact dari dokter yang cukup membuat aku tertarik, salah satunya kayak hubungan seksualitas itu pertama kali nggak bikin hamil. Mungkin masih banyak ya orang-orang yang mikir seperti itu hingga suatu saat mereka melakukannya, dan juga pada akhirnya mungkin dapat membuat mereka berujung hamil, dan juga mungkin dari dampak-dampak seperti itu bisa mempengaruhi diri mereka secara cukup signifikan ya, bisa membuat mereka mungkin putus sekolah akibat kehamilan di luar nikah itu, dan juga berbagai hal lainnya yang mungkin dapat menyebabkan atau merugikan remaja itu sendiri. Nah, mungkin dari berbagai fenomena yang telah terjadi, baik yang mungkin merugikan maupun yang normal untuk terjadi di remaja ini, ada nggak sih respon yang bijak untuk orang tua maupun keluarga? Atau mungkin ada calon-calon orang tua di sini, gimana sih caranya untuk menanggapi permasalahan tersebut secara bijak? Terlebih lagi, seksualitas itu kan umum banget ya terjadi di remaja. Betul, betul. Oke, ini tadi pertanyaan ini kamu udah tanya terus aku lupa jawab ya. Jadi ya emang kita harus melangkah nih ke pertanyaan ini setelah tahu semua fenomena seksualitas itu yang wajar dan yang mungkin berisiko dan perlu dicermati, bagaimana sih respons kita seharusnya ya. Nah, yang mungkin aku bisa katakan pertama yang terpenting adalah orang tua harus punya dulu mindset bahwa seksualitas itu bukan sesuatu yang kotor atau hina. Karena kalau udah mikir bahwa seksualitas itu sesuatu yang kotor atau hina, jatuhnya nanti akan dimengkakini atau jadi curiga terus atau jadi menyalahkan sehingga tidak bisa terbangun ruang komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Gitu. Seksualitas itu harus dipahami sebagai aspek yang normal, yang alami, yang secara natural itu memang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Gitu. Karena ini akan jadi salah satu aspek yang bahkan menentukan kualitas hidup manusia nantinya. Jadi kayak misalnya di dalam pernikahan gitu, salah satu yang menentukan kebahagiaan dalam pernikahan juga salah satunya adalah kepuasan seksual. Jadi jangan dibikin seolah-olah seksualitas ini kotor atau hina dan itu ditanamkan di kepala anak sejak kecil gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah memandang atau melihat anak remaja itu dengan kindness atau dengan kelembutan hati gitu. Jadi melihat mereka sebagai
seorang manusia yang sebetulnya mereka belum paham gitu, dan mereka baru belajar, mereka baru mencoba, baru mulai masuk ke dalam dunia orang dewasa. Sehingga jangan langsung dihadapi dengan emosi atau dengan marah atau kayak kenapa nih kamu gini-gini, kamu nggak bener nih gitu. Itu yang mungkin harus diperhatikan ya, jangan langsung menghakimi seperti itu. Nah, kemudian secara umum menurutku ketika remaja melewati fase fenomena seksualitas di masa remaja ini, orang tua perlu yang pertama itu membantu remaja mengenali dirinya sendiri. Ini sebelum langsung ngomongin soal seksnya ya. Jadi orang tua perlu lebih dulu itu membantu remaja kenal dulu sama dirinya sendiri. Dan mungkin orang tuanya juga perlu ikut kenal sama anaknya, karena seringkali orang tua ternyata anaknya nggak merasa orang tua tuh kenal sama anaknya gitu. Jadi perlu mulai dengan ngobrol, apa sih sebenarnya yang anaknya suka, apa sih cita-cita anaknya, apa sih yang berharga dari diri, yang berharga buat si anak itu, apa sih relasi-relasi yang si anak ini rasa berpengaruh gitu terhadap hidupnya. Dan ini nggak harus ngomongin soal seks, aktivitas seks ya, ini ngomongin secara umum gitu, karena yang paling penting adalah mengenal diri dulu. Nah, yang kedua adalah bantu remaja juga mengenal tubuhnya. Nah, ini baru kita ngomongin soal uh, anak itu tahu nggak ya bahwa di dalam masa remaja ini tubuhnya udah nggak sama lagi kayak dia waktu dulu anak-anak. Ada hal yang berbeda, sehingga dia harus paham juga masalah kayak oh ini bagian yang privat, ini bagian yang mungkin tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu. Jadi dia harus bisa mengenal tubuhnya, tapi juga menghargai tubuhnya. Jadi jangan sampai tadi yang ngomong soal body image ya, jangan sampai anak itu jadi cemas karena dia punya body image yang salah gitu. Dia perlu menghargai bahwa tubuh saya tuh indah kok, diciptakan dengan indah. Dan kemudian ini berkaitan sama yang berikutnya, yaitu membangun konsep diri yang positif. Jadi gimana cara supaya anak itu rasanya nyaman dengan diri sendiri, dia ngerasa pede, dia ngerasa yakin sama kemampuan diri sendiri, dia ngerasa setara sama orang lain, dia ngerasa lebih lebih rendah gitu. Karena percaya atau enggak ya Faustin, ini aku ngomongin loncat sedikit ya ke soal hubungan seksual. Ada survei di Indonesia, dan survei ini survei terbesar untuk kesehatan reproduksi, namanya SDKI. Survei ini ngasih lihat bahwa di kalangan remaja, alasan kenapa perempuan melakukan hubungan seksual pertama kali, yang pertama memang karena alasan cinta atau suka sama suka ya. Nah, yang kedua itu adalah alasannya ternyata dipaksa gitu. Jadi ada kekerasan di sini. Nah, yang ketiga baru karena terbawa suasana atau terjadi begitu saja. Nah, si kekerasan seksual yang bikin adanya paksaan ini itu seringkali bisa terjadi karena si si remaja ini merasa dia tuh memang tidak setara gitu dengan orang lain. Dia merasa mungkin dia lebih rendah atau dia layak untuk diperlakukan dengan tidak baik gitu. Atau mungkin dia takut gitu karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, dia nggak pede, dan dia ngerasa dia nggak setara. Nah, tapi juga selain membantu remaja merasa nyaman dengan diri sendiri dan merasa berdaya gitu ya, kita juga bantu remaja supaya dia nggak takut kritik dan nggak apa ya, nggak mengabaikan apa yang orang lain sampaikan, terutama hal-hal positif gitu. Misalnya kalau dikasih tahu sama orang tua atau diajak untuk berpikir secara kritis gitu, kita juga perlu ajak mereka untuk bisa menghargai masukan-masukan positif gitu. Dan kalau yang lebih spesifik lagi terkait dengan hubungan dengan teman teman dekat gitu ya, dalam konteks yang lebih romantis, kita perlu bantu remaja untuk netapin batasan dalam hubungan. Seringkali ini yang mereka nggak nggak prepare sebelumnya, sehingga ketika itu terjadi mereka tidak sadar bahwa sebetulnya udah melewati batas gitu. Karena nggak dari awal disiapin ini loh, seharusnya kalau mau pacaran misalnya batasannya tuh ini gitu. Mereka tuh nggak dari awal mikir kayak gitu. Jadi ketika pacaran jadi nggak tahu nih mana yang sebetulnya udah kelewat batas, mana yang enggak. Dan setiap orang mungkin beda-beda batasannya ya. Setiap keluarga punya nilai yang berbeda, setiap remaja punya nilai yang berbeda.
Tapi bagus kalau orang tua bisa diskusi sama anak supaya setidaknya anak tuh harus ada batasannya gitu. Dan ngajarin yang namanya konsen. Karena kalau kita ngomong soal kekerasan seksual, apa sih definisinya? Yaitu sesuatu yang hubungan seksual atau aktivitas seksual yang dilakukan tanpa konsen atau persetujuan gitu. Nah, orang tua tuh harus ngasih tahu anaknya bahwa uh, kalau ada orang lain yang ingin melakukan sesuatu terhadap kamu, kamu tuh harus memberikan persetujuan karena itu tubuh kamu gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu mau melakukan sesuatu terhadap orang lain dan tubuhnya, kamu juga harus minta persetujuan sama orang lain. Nah, kemudian uh, kita bantu mereka berpikir yang kritis dan berkomunikasi yang asapin. Misalnya kalau pacaran nih, sering banget kayak nggak bisa bilang enggak gitu, atau kayak karena nggak bisa berpikir kritis, apa ya, sering mudah terbujuk ketika dibilangnya oh ini karena cinta. Padahal kan sebetulnya cinta sama nafsu itu beda ya. Jadi orang tua harus ngajak anaknya juga untuk bisa ngebedain nih gitu. Dan itu sangat penting menurut aku untuk mencegah resiko-resiko dalam seksualitas remaja gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya remaja ini butuh pertolongan, orang tua tuh harus bisa kasih tahu ya kalau sampai kamu ada masalah, kamu bisa cari pertolongan di mana. Ya pertama mungkin ke orang tuanya sendiri, atau mungkin ke guru, atau mungkin ke apa namanya tenaga kesehatan gitu. Nah itu yang perlu dijelasin juga. Mungkin gitu. Oke, berarti banyak banget ya hal yang perlu diperhatikan, khususnya keluarga dalam menangani permasalahan seksualitas juga pada remaja. Dan mungkin ini juga jadi bagian penting juga ya, mungkin adanya kematangan dari otak juga itu sangat berperan penting juga dalam pengambilan keputusan bagi remaja, agar mereka juga memiliki batasan-batasan juga dalam dalam suatu hubungan, dan juga memiliki konsen khususnya dalam berhubungan atau mau melakukan hubungan seksual. Jadi biar adanya terhindar dari kekerasan seksual juga tentunya. Dan juga mungkin emang ya remaja itu kadang suka um, jika dihadapi masalah tuh masih sulit untuk mendapatkan pertolongan, sehingga memang butuh banget untuk peran dari orang tua, bantu remaja khususnya dalam merujuk atau memberikan um, merujuk atau memberikan seseorang khususnya dalam membantu remaja untuk dapat menghadapi permasalahan itu. Nah, mungkin sedikit balik lagi kali ya. Tadi kan dokter juga pernah singgung sedikit mengenai dampak dari pornografi. Mungkin boleh nggak sih dijelaskan lebih detail mungkin dari dampak pornografi sendiri pada remaja? Oke. Untuk pornografi ini sebetulnya opini yang ada di kalangan akademisi itu beragam ya. Ada yang menyoroti aspek negatifnya, ada juga yang menyoroti ini sebagai bagian dari eksplorasi remaja tadi gitu. Tapi mungkin yang bisa kita waspadai adalah kalau pornografi ini kemudian sudah membentuk semacam semacam image atau persepsi yang salah mengenai hubungan seksual atau mungkin hubungan relasi antar manusia secara umum. Karena dalam pornografi itu kita tahu ya beberapa jenis pornografi itu ada elemen yang mungkin ada kekerasannya atau tidak ada konsen di situ atau dia apa ya memberikan ekspektasi yang tidak normal atau tidak wajar mengenai sebuah perilaku atau hubungan seksual gitu. Karena kan dia sebetulnya acting ya, pornografi itu kan sebetulnya aktor dan aktrisnya tuh acting, jadi itu settingan gitu. Dan seringkali itu nggak relevan di dunia nyata gitu, sehingga remaja ini ketika dia bereksplorasi dan belajar dari pornografi, dia punya ekspektasi yang tidak wajar gitu, atau tidak realistis mengenai seksualitas gitu. Itulah yang kemudian akhirnya dia mungkin jadi ngerasa insecure atau mungkin dia ngerasa tidak
kok aku nggak gitu ya gitu, ekspektasinya mungkin jadi berbeda gitu, dan akhirnya jadi ngerasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri mungkin atau dengan relasi yang dia punya gitu. Nah, selain itu juga mungkin kalau tadi ngomong soal kecanduan, ini mungkin terkait dengan aktivitas menonton pornografi yang mengganggu aktivitas lain gitu ya. Jadi udah mungkin terlalu banyak atau terlalu berlebihan sehingga kemudian mengganggu yang lain gitu. Karena eh, gimana pun juga kita tahu ya, anak remaja kan pasti butuh belajar, butuh bersosialisasi gitu. Nah, seringkali karena pornografi ini menawarkan kesenangan yang instan, itu mungkin bikin otaknya jadi terokupasi kepada pornografi sehingga jadi lupa nih kewajiban atau tanggung jawabnya yang lain. Nah, ini yang mungkin perlu diwaspadai. Dan kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, orang tua perlu ngajak ngomong anaknya gitu. Dan mungkin nanti lanjutannya perlu juga melibatkan tenaga profesional, misalnya konselor gitu. Kayak gitu kira-kira. Oke, berarti memang dari dampak pornografi ini cukup membuat atau merugikan remaja itu sendiri ya, mulai dari memberikan ekspektasi yang nggak normal, salah satunya karena dari dampak pornografi sendiri itu memberikan itu cuma sekedar settingan belaka, jadinya mulai remaja bisa membuat insecure dan juga nggak ngerasa nyaman dengan dirinya sendiri dan juga mulai mengganggu kesehariannya hingga melupakan tanggung jawabnya sebagai remaja, yaitu sebagai pelajar tentunya. Nah, dari dampak pornografi sendiri ini, apakah mungkin ada hal lainnya kah selain merujuk mungkin kepada tenaga kesehatan untuk membantu si remaja ini, atau mungkin ada beberapa hal lainnya yang bisa mungkin dokter sampaikan untuk bisa mengurangi dari pornografi ini pada anak, pada remaja? Oke. Mungkin yang bisa aku tambahkan lagi sebenarnya adalah penting untuk kita juga sebelum menghakimi ya, menghakimi anak remaja yang mungkin mengakses pornografi gitu, juga perlu melihat kenapa sih anak remaja ini kemudian mengakses pornografi gitu. Nah, tadi mungkin aku sempat sempat bilang bahwa memang di masa remaja terjadi peningkatan rasa keingintahuan ya atau penasaran gitu. Dan informasi soal seksualitas memang kita harus akui itu masih terbatas di masyarakat kita gitu. Jadi eh, ya mungkin jadi wajar nih ketika remaja kemudian berusaha mencari tahu, mencari informasi dari pornografi gitu. Karena ya dia nggak tahu kan sebetulnya hubungan seksual itu seperti apa, jadi dia ingin ingin ke sana. Nah, jadi yang mungkin menurutku juga perlu dilakukan oleh orang tua untuk mencegah anaknya eh, masuk ke dalam dampak negatif pornografi tadi adalah ya berkomunikasi dari awal, memberikan informasi seksual dan kesehatan reproduksi yang anaknya butuhkan gitu. Dan ada beberapa istilahnya teachable moments ya. Jadi kalau orang tua tuh mungkin zaman zaman dulu masih suka ngomongin seksualitas ke anak itu dalam konteks TikTok. Jadi misalnya kayak, nak, ibu mau ngomong nih sama kamu hal penting gitu. Jadi sengaja ada sesinya gitu TikTok. Tapi sekarang yang jadi best practice adalah justru menggunakan momen-momen kecil untuk ngomongin soal seksualitas. Jadi nggak lagi kayak anaknya dipanggil, didudukin gitu terus diceramahin kayak soal seksualitas atau apa gitu. Kalau di luar negeri mungkin istilahnya the birds and the bees ya. Jadi omongan soal ya memang khusus untuk ngomongin seksualitas. Nah kalau sekarang justru best practice-nya adalah kita pakai momen-momen keseharian untuk mulai masuk ngomongin seksualitas. Misalnya di media massa kalau ada kasus soal rape, soal sexual abuse gitu, bisa tuh ngomong. Karena kan ada juga kasus yang sering diliput ya, kita kita dengar gitu terjadinya apa namanya pemerkosaan karena ternyata si pelakunya mungkin suka banget mengakses pornografi gitu. Terus dia kayak jadi punya image yang salah soal hubungan antar manusia gitu yang wajar dan yang tidak wajar gitu. Nah, itu bisa jadi jalan masuk untuk mulai ngomongin itu. Atau mungkin dari portrayal tuh apa? Kayak
penggambaran laki-laki dan perempuan di iklan-iklan atau di sosial media gitu. Isu-isu soal kayak apa sih gaps mungkin ya di soal body image tuh bisa tuh masuk dari ngomongin soal gitu. Nah, jadi dari hal-hal kecil itu masuklah untuk ngomongin soal seksualitas, termasuk di dalamnya adalah pornografi. Dengan kayak gitu mungkin anak pun jadi ngerasa lebih relevan nih yang diomongin gitu. Jadi lebih eh, kegambar konkretnya seperti apa. Karena anak remaja kayak tadi aku bilang di masa-masa awal mereka masih mikir yang sangat konkret gitu, nggak gitu bisa pikir yang abstrak gitu. Mungkin gitu pasti. Oke, berarti dari komunikasi juga penting ya dalam keluarga, khususnya untuk membangun juga mengenai edukasi ke remaja mengenai seksualitas dan juga bagaimana penggambaran dari image diri si remaja itu juga penting ya. Nah, mungkin teman-teman semua, gimana nih sharingnya pada hari ini? Sayang sekali ya karena durasi waktu kita cuma bisa membahas sampai itu aja dan juga kalau misalnya teman-teman masih ada kebingungan nih mengenai seksualitas pada remaja, teman-teman bisa langsung untuk bertanya di kolom chat, kolom komen di bawah ini ya. Karena mumpung narasumber kita masih ada di sini dan juga akan membahas dan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, mungkin dari aku sendiri ini, aku udah dapat pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada yang tanya, Dok, gimana sih caranya kasih sex education yang proper dan juga mungkin kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk mengajarkan sex education itu? Ini pertanyaan bagus banget, Faustin. Jadi memang apa ya tantangannya untuk orang tua untuk memberikan sex education adalah orang tuanya juga harus belajar dulu yang benar dan itu seringkali sulit gitu karena orang tua mungkin bingung kali ya harus belajar dari mana emang ada bukunya emang ada materinya gitu seringkali yang kita temui mungkin di internet atau di sosial media itu sepotong-sepotong gitu jadi eh, itu mungkin tantangan pertama tapi kalau di sini pada bisa googling, sebetulnya bisa coba cari nih orang tua ada referensi dari UN, dari PBB ya, dari UNFPA itu namanya Comprehensive Sexuality Education. Bukunya kalau nggak salah ITGSE, ITGSE. Nah di situ dijelasin soal Comprehensive Sexuality Education atau pendidikan seks yang komprehensif itu harusnya ngomongin apa aja sih gitu. Dan ternyata dimulainya bukan dari masa remaja loh. Pendidikan seksualitas dimulainya ternyata dari usia 0 sampai 5 bahkan udah bisa dimulai gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ternyata pendidikan seksualitas komprehensif ini ngomonginnya topiknya bukan cuma seksnya, tapi yang diomongin pertama soal keluarga, soal pertemanan, soal cinta kasih, soal toleransi, rasa menghargai sesama manusia, soal privasi, dan itu sebetulnya sangat bisa dimulai dari umur 0 sampai 5. Kita untuk ngajarin anak soal keluarga, soal temen, soal privasi gitu. Kemudian naik sampai usia remaja, barulah kita bisa ngomongin sesuatu yang mungkin lebih spesifik mengenai seks itu sendiri ya, soal misalnya perilaku seksual, soal kesehatan reproduksi, soal HIV, soal kehamilan tidak diinginkan gitu. Nah, jadi berjenjang dan ternyata harus dimulainya dari sedini mungkin dari 0 sampai 5 tahun. Mulai dengan fondasi-fondasi berupa nilai-nilai, berupa tadi pemahaman soal hubungan, soal apa itu baik dan buruk, kayak gitu-gitu Faustin. Ini ada yang nanya judul bukunya aku tulis di chat aja, jangan lupa. Oke, berarti dari orang tua sendiri juga harus belajar ya lebih dalam juga mengenai seksualitas atau pendidikan seksual dan juga ternyata aku juga baru tahu ini harus dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Mungkin memang nggak membahas mengenai seksualitas secara langsung tapi dilakukan secara bertahap mulai dari keluarga, pertemanan dan cinta kasih, mungkin hubungan, toleransi dan juga baru mulai ketika remaja
sudah mulai beranjak dewasa juga mulai baru diberikan mengenai seksualitas itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri nih, Dok, mungkin gimana sih caranya kita mungkin untuk mendekati remaja yang mungkin memang kan masanya lagi sulitnya untuk membuka diri ya, mengenai hal seksualitas juga. Nah, itu gimana sih cara kita untuk biar lebih approach kepada mereka, untuk mereka mungkin bisa mulai buka diri mereka kepada kita. Oke. Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Aku kebetulan nggak punya pengalaman langsung karena aku belum punya anak. Tapi orang tua aku kebetulan ayahku meninggal waktu aku masih muda, sehingga adik-adikku itu harus aku yang asuh. Dan aku ngerasain banget betapa sulitnya ngomong sama anak remaja gitu. Padahal waktu itu aku juga mungkin nggak setua itu juga ya, pasti sepantaran mungkin. Tapi rasanya kok susah banget ini ngomong sama anak remaja gitu. Dan aku rasa memang apa ya, komunikasi dan hubungan baik itu, rasa trust itu, rasa percaya emang harus dimulai sejak awal sih, sejak kecil gitu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk saat remaja terus kita tiba-tiba ingin masuk ke dalam kehidupannya, memahami dia, terus apa ya, berharap langsung ada komunikasi yang baik gitu. Itu harus dipupuk dari kecil sehingga sudah ada rasa trust gitu. Tapi juga untuk yang terlambat itu bukan yang nggak mungkin, tapi memang eh, lebih lebih pelan-pelan ya, harus sabar gitu. Mungkin menurutku yang dari pengalamanku pribadi juga dan dari literatur yang aku baca gitu, mungkin kan KPP ada di teman sintas juga ya. Mungkin bisa nanya KPP kalau dari aspek psikologinya, tapi aku bisa sharing dari aspek yang apa yang aku baca dan aku alami. Itu yang sering kali kita sulit sebagai orang tua adalah menerima bahwa hubungan orang tua dan anak ini akan berubah menjadi hubungan sesama orang dewasa. Seringkali kita masih ingin mendikte anak remaja, kita masih ingin ngasih tahu mereka apa yang benar, apa yang salah, dan kita lupa bahwa sebetulnya ini mereka tuh akan jadi orang dewasa juga, gitu. Jadi kita juga harus percaya dengan pilihan hidup mereka meskipun kita merasa ini pilihan yang salah, gitu. Jadi itu mungkin yang sulit ya untuk bisa menerima bahwa kayak kadang-kadang membiarkan untuk mereka kemudian dengan cara pikirnya sendiri mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap hidup mereka sendiri. Itu yang kayaknya sulit banget dilakukan oleh orang tua. Tapi ketika kita mulai bisa percaya sama mereka, kita kasih lihat mereka juga bahwa kita berusaha untuk percaya sama pilihan mereka, mungkin komunikasi yang lebih terbuka akan terjalin. Nah, kedua, juga mungkin kesulitan orang tua adalah menerima bahwa anaknya itu ada potensi dan mungkin sangat mungkin tumbuh menjadi orang yang sangat berbeda dengan dirinya gitu. Karena orang tua masih berpikir kayak, nih anak dulu waktu gue remaja nggak kayak gini nih, kenapa nih anak begini nih gitu. Seringkali langsung jadi ngejudge gitu kayak, wah anak gue ini udah nggak bener nih pergaulannya apa segala macam. Karena dia mungkin nggak bisa terima bahwa anaknya akan tumbuh jadi orang yang berbeda dari dia gitu. Terus mungkin kesulitan yang ketiga adalah mendengar dulu sebelum bicara gitu. Jadi dan mendengar ini bukan cuma sekedar, ada dua orang berbeda orang mendengar ya. Ada yang mendengar untuk ngejawab balik, sama ada orang mendengar untuk memahami. Nah seringkali kita tuh dengar-dengar cuma buat kayak ngasih argumen balik gitu, supaya kita argumen kita menang dan diterima. Tapi jarang kita mendengar untuk betul-betul memahami gitu. Apa sih yang ada di pikiran dia, kenapa dia mengambil keputusan seperti itu. Nah yang keempat adalah kesulitan untuk stay calm. Seringkali kalau udah ngelihat anaknya menunjukkan fenomena sesuatu yang mengkhawatirkan, langsung marah gitu, langsung emosi, langsung langsung jatuhnya keluarnya jadi luapan luapan kemarahan gitu. Padahal mungkin panik sebetulnya, orang tua panik nih kenapa anak gue kayak gini gitu. Tapi keluarnya jadi marah dan itu bikin komunikasi lebih sulit terbangun. Jadi aku rasa empat itu yang perlu dicermati, kesulitan orang tua harus pelan-pelan belajar untuk mengatasi itu ya. Oke, berarti memang komunikasi dari komunikasi kepada remaja itu memang harus ditanam sejak dini biar mungkin memang kalau misalnya pun mereka terlambat dalam komunikasi kepada remaja dengan kurang baik, mungkin bisa orang tuanya juga untuk stay calm, terlebih lagi untuk mendengarkan, mampu mendengarkan
sebelum berargumentasi kepada remaja dan juga menerima diri bahwa memang remaja itu memiliki potensi untuk bisa berkembang, bertumbuh kembang dan berbeda gitu ya dari dirinya ya, yang dulu. Nah, sayang banget nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara dan dari hari ini, dari sesi hari ini cukup mendapatkan banyak insight baru dari Dr. Sam juga. Dan mungkin aku bakal sedikit rangkum kali ya pembelajaran hari ini bahwa memang terdapat berbagai fenomena dari remaja mengenai seksualitasnya, baik itu yang dapat beresiko bagi remaja sendiri ataupun memang hal tersebut normal terjadi di remaja. Dan juga bagaimana salah satu cara dalam orang tua untuk merespon remaja itu juga butuh pengorbanan, bukan pengorbanan sih, lebih effort yang luar biasa, khususnya dari komunikasinya maupun cara orang dewasa dalam menghadapi anak, menerima diri anaknya itu juga, dan juga bagaimana juga perlu untuk mengembangkan atau memberikan sex education kepada remaja sejak dini. Dan mungkin sebelum menutup acara, apakah Dr. Sam ada closing statement untuk audiens di teman Citas pada hari ini? Apa ya? Mungkin kalau dari aku, kayaknya kunci untuk menjaga anak-anak remaja kita tetap melewati masa remajanya dengan positif adalah komunikasi ya dengan orang tua. Dan kunci komunikasi yang baik adalah mendengarkan. Mungkin itu yang perlu aku tekankan lagi, bahwa mendengarkanlah untuk memahami, bukan cuma sekedar untuk berargumen gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih banget Dr. Sam untuk atas ilmu dan juga waktunya pada hari ini. Terima kasih telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di acara selanjutnya. Dan juga terima kasih pada audiens yang masih stay di IG Live hari ini. Dan juga semoga apapun insight dari Dr. Sam dari IG Live hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga aku mau ngingetin kalau misalnya Wiloka sebentar lagi akan mengadakan ulang tahunnya yang ke-6. Mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran bisa langsung kepoin Instagramnya Wiloka Workshop. Dan juga kalau misalnya ingin mendapatkan info lebih lanjut mengenai kekerasan, dapat juga follow untuk IG-nya teman Cintas. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingin follow Dr. Sam, bisa juga follow Dr. Sam di @samjelang ya teman-teman. Terima kasih semuanya telah mengikuti IG Live ini hari ini. Terima kasih. Thank you. Aku end ya IG Live-nya.